Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini di pertemuan ke-16 kita bisa menyempatkan hadir pada perkuliahan hari ini pada mata kuliah Motor Learning. Sahabat semua yang hadir pada perkuliahan hari ini, di pertemuan ke-16 ini kita akan kembali membahas terkait dengan providing feedback atau peran umpan balik dalam pembelajaran keterampilan motorik. Bagi saya ini adalah materi yang sangat menarik karena kita akan mengupas bagaimana feedback ini diberikan dalam proses pembelajaran keterampilan motorik. Adapun tujuan dari presentasi kita pada kali ini akan mengupas tentang bagaimana feedback, baik dari dalam diri maupun dari luar, memainkan peran krusial dalam proses belajar keterampilan motorik. Jadi pada materi ini akan merujuk pada chapter 12 dari buku William Edwards tahun 2010 dan akan kita bahas dari konsep, kemudian klasifikasi, fungsi, hingga teknik penyampaian terbaik. Jadi mohon tetap diikuti bagaimana alur dari chapter 12 ini yang membahas terkait dengan feedback dalam proses belajar keterampilan motorik. Nah, apa itu feedback dalam motor learning? Dikatakan dalam buku ini, feedback adalah respon yang diterima oleh individu saat atau setelah melakukan sesuatu atau suatu keterampilan motorik. Nah, feedback ini akan mengurangi ketidakpastian, mengarahkan pembelajar, dan memotivasi mereka untuk terus berlatih. Tanpa feedback, seseorang akan kesulitan mengenali apakah yang ia lakukan sudah benar atau belum. Nah, ini adalah pengertian dari feedback dalam buku yang ditulis oleh Edwards tahun 2010. Kemudian bagaimana contohnya agar lebih mudah dipahami, maka saya menyampaikan contoh di sini. Misalnya saat siswa belajar menendang bola ke gawang. Mereka awalnya tidak tahu apakah kekuatan dan arah tendangan sudah tepat. Maka seorang guru wajib memberikan feedback dalam proses pembelajaran tersebut. Maka seorang guru dapat mengatakan bahwa tendangannya terlalu lemah atau tendangannya terlalu keras, atau mengarah ke kanan atau mengarah ke kiri. Nah, ketika siswa telah diberikan umpan balik atau feedback ini, maka seorang siswa akan mengetahui bahwa tendangan yang dilakukan tadi sudah tepat atau belum. Nah, ini adalah gambaran bagaimana feedback dalam pembelajaran motor learning atau keterampilan gerak ini. Selanjutnya, ada dua jenis utama feedback dalam buku ini. Yang pertama adalah sensori atau intrinsik. Yang kedua adalah augmented atau extrinsic. Nah, apa yang dimaksud dengan sensori intrinsik dan augmented intrinsik? Di sini dikatakan bahwa sensori feedback diperoleh langsung dari panca indera, seperti visual, kinestetik, atau auditori. Sementara augmented feedback adalah informasi dari luar, seperti komentar pelatih, atau penyampaian guru, atau grafik hasil latihan. Nah, keduanya ini saling melengkapi dalam proses memberikan proses pembelajaran. Jadi, baik sensori maupun augmented ini dalam proses pembelajaran ini sangat melengkapi dalam upaya memberikan feedback kepada siswa kita. Bagaimana contohnya dalam proses ini? Agar lebih mudah, maka sensori feedback dapat digambarkan bahwa siswa bisa merasakan kalau tubuhnya miring saat mendarat dari lompat jauh. Artinya, bisa diberikan umpan balik kepada siswa melalui sensori feedback. Yang kedua adalah augmented feedback, artinya
penyampaian umpan balik berasal dari luar tubuhnya. Misalnya dalam hal ini disampaikan oleh gurunya. Guru berkata, lututnya kurang terangkat saat lari awalan. Nah, si siswa akan menerima feedback ini langsung dari sumber penyampaian dari luar. Nah, inilah kurang lebih gambaran dari dua jenis utama feedback ini, yaitu sensori dan augmentik. Nah, bagaimana gambaran terkait dengan augmentic feedback ini atau external feedback ini? Di sini dikatakan bahwa feedback augmentic ini diberikan oleh orang lain atau alat bantu. Di dunia olahraga, augmentic feedback ini adalah alat instruksional yang sangat kuat karena membantu pembelajar memahami hasil dari proses geraknya. Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa augmentic itu berasal dari eksternal kita, misalnya dari guru, dari pelatih, dari grafik, dari video yang kita lihat itu akan memberikan umpan balik kepada kita pada saat proses belajar. Bagaimana bentuk augmented feedback ini? Di dalam buku ini dikatakan bahwa ada dua bentuk augmented feedback ini. Yang pertama adalah bentuknya secara verbal, yaitu berupa komentar, baik pelatih, guru, atau teman. Yang kedua adalah nonverbal, yaitu berasal dari video, grafik komputer, atau informasi-informasi baik dalam bentuk buku maupun catatan. Nah, ini adalah bentuk augmentik yang dituliskan dalam buku ini sebagai bagian dari umpan balik pada saat kita belajar proses. Kemudian di augmentik ini ada juga yang sifatnya. Bagaimana sifat augmentik ini? Dikatakan dalam buku ini ada dua sifat augmentic feedback ini. Yang pertama adalah knowledge of result, artinya info hasil akhir. Jadi augmentic ini berupa informasi hasil akhir dari proses pembelajaran gerak. Misalnya, contohnya kalau menendang bola, apakah bolanya gol atau tidak, hasil akhirnya adalah kita tahu bahwa dia gol atau tidak. Itu adalah informasi yang kita dapatkan dari sifat augmented feedback ini berupa knowledge of result. Kemudian yang kedua adalah knowledge of performance, artinya info proses gerakan. Ketika dalam proses belajar gerak, dikatakan bahwa knowledge of performance ini hanya memberitahu apa yang terjadi. Jadi, knowledge of result ini hanya memberitahu apa yang terjadi. Sedangkan knowledge of performance memberitahu kenapa itu terjadi. Jadi dapat dilihat ya sahabat semuanya, dapat dilihat perbedaan dari knowledge of result dengan knowledge of performance. Yang satunya hanya memberitahu apa yang terjadi, tetapi yang knowledge of performance ini memberitahu kenapa itu terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Sehingga di dalam buku ini dikatakan bahwa knowledge of performance lebih penting untuk pembelajaran mendalam dan koreksi teknik. Jadi kalau dalam proses memberikan umpan balik kepada siswa kita, maka dapat dilakukan dua sifat augmented ini, apakah sifatnya knowledge of result atau knowledge of performance, ya. Sampai sini semoga masih tetap dipahami apa yang kami sampaikan sehingga bisa semakin mudah untuk menerapkannya nanti pada saat proses di lapangan. Oke. Nah, selanjutnya adalah intrinsic feedback. Tadi di awal adalah augmentic, sekarang adalah intrinsic feedback atau sensory feedback. Dikatakan dalam buku ini ada dua jenis sensori. Yang pertama adalah proprioceptif, artinya merasa keseimbangannya saat berlari, merasakan apa yang dari dalam tubuhnya. Feedback yang diberikan langsung dari dalam tubuhnya. Makanya dikatakan intrinsik. Yang kedua adalah exteroceptif. Dapat melihat. Ketika sudah merasakan, kemudian dapat melihat. Nah, inilah gambaran dari
jenis sensori yang bersifat intrinsic feedback. Bagaimana pengertiannya? Dikatakan bahwa feedback ini selalu ada selama sistem sensori kita berfungsi. Namun, bagi pemula, seringkali belum bisa menafsirkan sensori feedback ini secara efektif, sehingga mereka sangat memerlukan bimbingan eksternal. Jadi, dikatakan dalam buku ini, terkadang bagi seorang pemula dalam proses belajar tidak mampu atau kurang menyadari terkait dengan intrinsic feedback atau umpan balik dari dalam tubuh kita ini, dari diri kita sendiri. Kita hanya sering mendapatkan umpan balik dari augmentik. Sedangkan secara intrinsik kita kurang menyadari, padahal dikatakan bahwa selama sistem sensori kita berfungsi, maka selama itu pula intrinsic feedback ada di dalam diri kita. Nah, contoh sederhananya adalah ketika siswa melompat melewati rintangan. Mereka bisa merasakan jika lututnya kurang tinggi. Ini sifatnya proprioseptif, artinya merasakan. Atau melihat jika kaki menyentuh rintangan, ekstroseptif. Tapi siswa kelas awal sering belum bisa menafsirkan makna sensasi tersebut. Ini contoh sederhananya. Dia dapat melihat, dapat merasa, tapi dia tidak menyadari kalau itu adalah bagian dari feedback pada saat proses belajar gerak. Tadi saya katakan bahwa kita masih sering mendapatkan feedback itu secara augmentik. Namun secara intrinsik kita masih belum bisa merasakan. Tapi dengan seiringnya waktu, maka kita akan bisa merasakan, bisa melihat apa yang kita lakukan pada saat proses belajar gerak. Nah, ada 4 fungsi utama feedback. Dikatakan dalam buku ini, 4 fungsi utama feedback itu bukan sekedar instruksi, ya, bukan sekedar instruksi, tetapi bisa menjadi bahan bakar, motivasi, sarana koreksi, dan pemandu arah belajar. Gunakan keempat fungsi ini dengan cermat dalam praktik harian. Nah, kata kuncinya adalah feedback ini dapat dijadikan sebagai kata-kata motivasi, sarana koreksi, atau pemandu arah belajar. Nah, ini yang perlu dipahami. Yang pertama adalah informasional, artinya menginformasikan kesalahan dan koreksi. Ketika kita mengajarkan pembelajaran gerak, siswa kita belajar mengikuti apa yang kita ajarkan. Ketika mereka telah selesai melakukan, maka salah satu fungsi utama feedback adalah informasional, artinya menginformasikan kesalahannya dan memberikan koreksi. Jadi bisa disampaikan apa yang menjadi salah dari mereka, itu bisa disampaikan kepada siswa kita. Nah, berarti fungsi utama feedback telah kita lakukan. Yang kedua adalah sebagai motivasi. Jadi kata-kata feedback ini dapat menjadi sebuah motivasi, yaitu dengan tujuan agar tetap menjaga semangat belajar siswa kita. Ketika dalam proses belajar, feedback dapat dijadikan sebagai sebuah motivasi, memberikan semangat kepada mereka dalam proses belajar. Yang ketiga adalah sebagai reinforcement, artinya memperkuat aksi yang benar, memuji. Wah, sudah bagus tadi gerakannya. Kalau ditingkatkan lagi gerakan yang seperti ini, maka bisa maksimal. Jadi, feedback itu dapat menjadi kata-kata penguat bagi mereka. Maka dikatakan fungsi yang ketiga ini adalah sebagai reinforcement, artinya memperkuat aksi yang benar, memperkuat apa yang telah dilakukan oleh siswa kita. Kalau bahasa sederhananya, memuji apa yang telah mereka lakukan. Dan yang terakhir, fungsi terakhir adalah sebagai guidance, menuntun ke arah gerakan yang tepat. Jadi 4 fungsi ini akan mudah diterima oleh siswa ketika kita menyampaikannya dengan baik. Yang pertama tadi adalah bersifat informasional, yang kedua bersifat motivasi, yang ketiga bersifat reinforcement, artinya memperkuat apa yang telah mereka lakukan dengan benar, yang terakhir adalah sebagai guidance, artinya menuntun ke arah gerakan yang tepat. Jadi, ini bisa kita terapkan, bisa kita lakukan dalam memberikan feedback kepada siswa kita di saat mereka proses belajar gerak.
Nah, kapan atau waktu dan frekuensi feedback? Kapan feedback ini diberikan kepada mereka? Kapan umpan balik ini kita serahkan, kita sampaikan kepada mereka dalam proses belajar gerak? Dikatakan dalam buku ini bahwa feedback yang diberikan langsung justru kurang efektif. Memberi waktu bagi otak untuk menganalisis, terlalu sering memberi feedback membuat pembelajar ketergantungan. Wah, mengapa dikatakan bahwa terlalu cepat memberikan feedback kepada siswa saat belajar ternyata justru kurang efektif? Mengapa dikatakan terlalu sering memberikan feedback membuat pelajar ketergantungan? Ini yang menarik dalam buku ini karena menyampaikan bahwa terlalu sering juga ternyata kurang baik. Maka dituliskan bahwa ketika ingin memberikan feedback dari satu proses pembelajaran, maka jangan langsung. Artinya, berikan jeda kepada siswa ketika mereka telah melakukan suatu gerakan. Jangan ketika mereka selesai tiba-tiba ditegur, itu nggak bisa, itu nggak bisa, itu salah. Tapi berikan kepada mereka kesempatan untuk berpikir dulu. Setelah itu baru berikan feedback. Nah, ini yang dimaksud bahwa jangan langsung memberikan feedback ketika selesai melakukan sebuah gerakan. Yang kedua adalah jangan terlalu sering. Nah, ternyata keseringan memberikan feedback juga ternyata kurang bagus juga dalam proses belajar. Jadi perlu diatur waktunya, kapan mau diberikan, pada saat kapan mereka mendapatkan feedback dari kita. Jangan sedikit-sedikit dikoreksi, sedikit-sedikit dikoreksi. Akhirnya yang ada adalah siswa kita merasa tidak percaya diri ketika terlalu sering diberikan koreksi. Maka dikatakan jangan terlalu sering, gunakan jadwal kapan waktunya untuk diberikan feedback. Yang ketiga, gunakan intermittent. Artinya memperkuat kemandirian. Percayakan ke mereka. Ketika setelah melakukan gerakan, jangan buru-buru memberikan feedback, jangan terlalu sering, tapi diberikan penguatan kepada mereka terkait dengan apa yang mereka telah lakukan. Sebagai contoh sederhana dalam pemberian feedback ini, dikatakan bahwa setelah siswa mencoba passing atas volley, guru tidak langsung berkomentar. Ia membiarkan siswa berpikir sejenak lalu berkata, coba pikirkan bagaimana posisi jari kamu tadi. Setelah itu baru beri feedback. Coba dibuka sedikit lagi ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka berpikir, oh setelah mereka melakukan gerakan ini, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, ingat sifat intrinsik bekerja, merasakan dan melihat, kemudian kita memberikan augmented, artinya feedback dari luar yang kita berikan kepada mereka. Jadi dua bentuk feedback ini masih tetap harus diberikan intrinsik dan augmented. Jadi sampai di sini semoga kita tetap memahami bahwa waktu yang tepat memberikannya adalah jangan langsung, jangan terlalu sering, dan berikan penguatan kepada mereka tentang apa yang mereka telah lakukan. Dan yang menariknya lagi adalah di dalam buku Edwards ini, buku Motor Learning dan Control ini, dituliskan satu strategi praktis dalam memberikan feedback. Dikemas dalam bentuk sandwich teknik. Wah, kalau kita pernah melihat sandwich, maka yang terbayang itu seperti apa? Nah, dikatakan bahwa sandwich teknik ini adalah cara memberikan umpan balik dengan menyisipkan kritik isi di antara dua pernyataan positif, roti atas dan roti bawah. Jadi digambarkan ketika memberikan feedback ini seperti dalam bentuk roti, roti atas, roti bawah. Apa maksudnya? Roti atas diibaratkan sebagai pujian. Jadi ketika memberikan feedback, ketika anak-anak sudah melakukan satu gerakan, maka puji.
puji mereka, misalnya mengatakan, wah, kamu tadi sudah menjaga ritme dengan baik pada saat lari, pada saat bermain tadi kamu sudah melakukan hal terbaik. Maka sifat pujian ini akan memberikan arti bahwa kita sudah mulai mengakui kelebihan siswa. Maka hal ini akan membuat mereka merasa dihargai terlebih dahulu. Jadi pujian di awal ini akan memberikan semangat kepada mereka, percayaan diri mereka kembali lagi karena kita sudah memuji di awal. Apa tujuannya ketika melakukan pujian di awal ketika mereka selesai melakukan gerakan? Tujuannya adalah membangun kepercayaan diri dan siap menerima kritik. Siapa sih yang tidak senang dipuji ketika sudah melakukan gerakan? Maka yakinkan bahwa ketika siswa melakukan sebuah gerakan, pastikan perhatikan apa yang mereka lakukan. Sehingga ketika memberikan pujian menggunakan teknik sandwich ini, maka si siswa akan merasakan, oh tadi Pak dosen saya, oh Pak guru saya memperhatikan ketika saya melakukan gerakan ini. Maka ini dikatakan sebagai pujian roti atas. Roti atas, menarik. Ya. Kemudian yang kedua adalah kritik atau koreksi. Dagingnya, isinya. Jadi ketika kita buka roti itu, ternyata di dalamnya itu ada isi, ada dagingnya. Maksudnya adalah kita memberikan apa yang mereka telah lakukan. Artinya, kita menyampaikan kesalahan atau area yang perlu diperbaiki. Jadi, pada kritikan yang kedua ini, kita menyampaikan, oh, nah, tadi posisi tangannya itu kurang tepat. Kalau dibuka lagi, maka akan lebih bagus lagi. Jadi, tingkat kesalahan yang mereka lakukan pada saat proses belajar gerak perlu disampaikan. Setelah melakukan pujian tadi, maka sampaikan kritikannya, sampaikan hal yang perlu mereka perbaiki supaya mereka tahu bahwa ada hal yang salah dalam proses belajar geraknya ini. Maka tujuannya adalah kita akan mampu memberitahu bagian yang belum tepat secara jelas namun tidak menghakimi. Ya, beda Bapak dan Ibu ya, bahwa ketika kita sudah menyampaikan pada bagian ini, maka gunakan kata yang sopan dan spesifik, namun sebaiknya atau coba perhatikan. Oh nak, sebaiknya gerakannya itu tangannya diangkat. Nah, coba perhatikan Bapak. Gerakannya itu seperti ini. Nah, ketika kita mampu memberikan contoh pada koreksian ketika mereka melakukan gerakan, maka mereka akan menerima dan merasa tidak dihakimi. Nah, ini bagian dari isi dagingnya dari sandwich teknik ini. Yang ketiga adalah bersifat dorongan dan motivasi. Roti bawahnya, bagian roti pada bagian bawahnya. Kata-kata yang dapat diberikan pada eh, teknik ini adalah menyampaikan bahwa anak-anakku sudah melakukan gerakan, sudah mencoba gerakan satu, dua, dan seterusnya. Artinya anak-anak sudah melakukan hal yang bagus, sudah mencoba, sudah berani melakukan sesuatu. Mereka akan mendapatkan kata-kata semangat atau harapan positif. Di bagian terakhir ini kita memberikan semangat dan harapan positif ke mereka supaya mereka tahu bahwa oh, Pak guru saya, dosen saya itu memperhatikan dan di akhirnya itu ada kesan yang mereka dapatkan. Oh ternyata saya punya potensi, oh ternyata saya punya progres dalam belajar karena dari yang saya tidak tahu menjadi tahu setelah diberikan koreksian. Tujuannya apa? Memberikan dorongan dan motivasi di bagian akhir adalah memotivasi siswa agar siswa tidak menyerah dan tetap semangat latihan, tetap semangat untuk belajar. Jadi ini yang menarik dalam buku ini karena sandwich teknik ini diibaratkan sebuah roti, roti atas, isi dan eh, roti bawah diberikan dalam satu paket dan ini bisa kita terapkan dalam memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa kita ketika melakukan proses belajar gerak. Dan sebagai akhir dari materi kita pada hari ini bahwa
seorang guru atau pelatih bukan hanya pemberi instruksi, tapi juga pemberi harapan melalui feedback. Maka satu, sampaikan dengan bijak agar gerakan berubah dan semangat bertumbuh. Yang kedua, gunakan feedback yang tepat, tepat waktu, dan bermakna. Yang ketiga, jadikan feedback sebagai alat transformasi belajar, bukan sekedar koreksi. Yang keempat, pahami bahwa feedback bukan soal hasil, tapi proses. Insya Allah dengan kita memahami bagaimana cara kita menyampaikan feedback kepada siswa kita, maka siswa kita akan menerima apa yang kita sampaikan. Mereka akan merasa tidak dihakimi, tetapi diberikan koreksian sebagai proses pembelajaran yang baik. Maka pahami bentuk dari feedback, kemudian apa fungsinya, bagaimana dalam memberikan, kapan waktunya, bagaimana strateginya. Ketika itu semua sudah dipahami, maka yakin kita akan menjadi guru, kita akan menjadi pengajar, kita akan menjadi dosen yang baik dalam memberikan feedback kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita, sehingga tidak akan merasa bahwa apa yang kita berikan adalah sebuah penghakiman, tetapi justru menjadi sebuah motivasi dan dorongan kepada mereka untuk terus tumbuh dalam hal-hal kebaikan dalam proses belajar. Terima kasih. Ini yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada hal yang bisa kita dapatkan, ada hikmah, ada hasil yang bisa kita dapatkan, meskipun sedikit tetapi mampu menjadi yang bisa membuat kita mengetahui bahwa begitu pentingnya feedback dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.